Halo, kembali lagi dengan saya Faisal. Di kesempatan kali ini saya mau nge-review salah satu mobil yang kalau kita duduk di belakang itu cukup nyaman dan cukup eksklusif. Dan ketika kita bawa mobilnya itu yang pasti ya karakternya Mazda ya. Jadi memang driving experience-nya cukup berbeda dengan mobil-mobil lain. Jadi seperti apa unitnya? Ini dia New Mazda CX-8. Oke, di depan saya kali ini ada unit Mazda CX-8 warna soret kristal. Sedikit cerita nih untuk mengenai warna solet kristalnya Mazda. Kenapa warna merahnya Mazda itu sangat berbeda dengan warna-warna merah di mobil lainnya? Karena untuk warna merah di Mazda itu menggunakan teknik pengecatan yaitu Takumi Nuri. Jadi sistem pengecatannya itu dari tradisional Jepang. Jadi dia teknik pengecatannya itu dia berlapis-lapis. Jadi menampilkan tekstur yang sangat unik. Kesannya itu lebih bagus dan lebih keren gitu untuk warna merahnya. Jadi kenapa warna merahnya Mazda itu gak ada di mobil-mobil lain. Oke, untuk Mazda CX-8 ini desainnya dia terkesan lebih elegan. Kalau kita lihat di bagian depan di sini, di area signature wings-nya, dia warnanya itu chrome. Jadi warnanya chrome dan untuk grillnya dia patternnya dia seperti vertikal ke arah bawah. Dan untuk di bagian depannya, kita lihat di bagian logo Mazda-nya di sini sudah dilapisi oleh Mika, yang berarti Mazda CX-8 ini sudah memiliki fitur yang namanya MRCC atau Master Radar Cruise Control. Jadi dia bisa mengikuti kecepatan yang ada di depan. Dan untuk di area bawah sini, dia juga sudah terdapat fog lamp-nya. Dan untuk di bagian bumper di bawah sini dia ada sedikit aksen warna chrome. Jadi menambah kesan elegansnya di sini. Oke, itu dia untuk bagian depannya. Sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Oke, ini dia tampilan dari samping di Mazda CX-8 ini. Kita lihat di bagian handle pintunya. Di sini warna bodi dan terdapat tombol keyless entry-nya di sini. Dan untuk spionnya dia warna bodi dan sudah memiliki fitur yang namanya blind spot monitoring. Jadi bisa melihat situasi kondisi di jalan kalau ada yang mau mendahului kita, dia di sini akan ada indikatornya. Jadi untuk keselamatannya yang pasti udah sangat lengkap ya di Mazda CX-8 ini. Dan untuk window line-nya kita lihat di sini dia warnanya chrome dan itu full semua sampai atas, dari atas dan bawah. Dan kita lihat di atas ini dia juga sudah terdapat roof rail-nya juga. Dan untuk kita lihat di bagian bawah sini ada aksen chrome ya. Jadi menambah kesan elegansnya. Kita lihat di bagian window line-nya dan di bagian bawah sininya juga sudah terdapat list-list chrome-nya. Jadi kesan elegansnya itu sangat masuk di New Mazda CX-8 ini. Dan bukan itu aja, di bagian velgnya dia sudah menggunakan ring 19 dan tampilannya itu warna gunmetal dan desainnya itu cukup simpel. Jadi membuat kesan elegannya sangat diperkuat di bagian velgnya di sini. Oke, itu dia di bagian sampingnya. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Oke, ini dia tampilan belakangnya nih. Untuk tampilan belakang kita lihat di bagian sini ya, di bagian area belakangnya, ya terdapat list chrome-nya yang berlanjut di sini nih. Jadi dari depan, samping dan sampai belakang itu list chrome-nya ditambah di sini lagi. Jadi kalau untuk bagian belakang kesannya benar-benar menyatu nih. Jadi kesan kemewahannya bukan hanya dari bagian depan, sampingnya aja. Dari bagian belakangnya juga berlanjut. Ini untuk di sininya ada emblem CX-8 yang tipe Elite. Ini ada tulisannya CX-8 Elite. Dan untuk di sebelah sana ada logo Sky Active-nya. Dan untuk buka bagasinya yang pasti dia sudah elektrik. Di sini terdapat tombol, kita tinggal pencet aja.
Oke, kita sekarang sudah berada di bagian interior New Mazda CX-8 ini. Kita lihat di bagian sini, desainnya tuh cukup simpel, tapi memang kalau Mazda lebih klasi ya. Jadi memang dari materialnya pun kita bisa pegang di sini. Untuk materialnya dia cukup premium. Dia di bagian sini sudah soft touch, di sini soft touch, berlanjut di bagian door trimnya juga sudah soft touch. Dan untuk setirnya, dia sudah tilt steering dan teleskopik. Jadi menambah keergonomisan kita saat berkendara. Oke, dan kita lihat di bagian depan sini, dia sudah ada head-up display yang buat kita fokus selalu berada di perjalanan. Jadi kita butuh informasi apa, yang kita butuhkan itu akan muncul di situ. Jadi seperti speed kita atau fitur apa yang sedang aktif itu akan muncul di area head-up display-nya. Dan untuk di sini dia yang pasti sudah menggunakan Mazda Connect. Jadi untuk pengaturan center display-nya kita tinggal atur lewat sini aja, lewat konsol tengah sini aja. Jadi kita lebih dipermudah. Jadi memang kita harus tetap fokus berada di perjalanan. Dan untuk tombol-tombol di sini masih dipertahankan oleh Mazda nih. Jadi Mazda ingin si penggunanya atau pengendaranya lebih dipermudah lagi. Jadi kalau pakai tombol seperti ini, kita lebih dipermudah untuk cara pengoperasiannya. Jadi kita tinggal pencet aja apa yang kita butuhkan, bisa dipermudah di sini. Jadi memang untuk sekarang beberapa brand semua pengaturan AC-nya pun dia sudah touchscreen. Jadi Mazda masih meminimalisir hal itu karena bisa memecah fokus saat kita dalam berkendara. Jadi dengan tombol fisik seperti ini, menjangkaunya juga kita lebih mudah dan untuk pengoperasiannya juga jauh lebih mudah. Dan AC-nya yang pasti di sini sudah dual zone. Di bawahnya kita lihat di sini ada wireless charging-nya juga. Dan untuk di sini udah ada electric parking brake dan auto hold-nya juga. Jadi memang di Mazda masih mempertahankan semua hal itu karena kita disuruh tetap fokus di jalan. Karena memang fokus adalah salah satu faktor keselamatan untuk kita di perjalanan. Oke, untuk di bagian sini untuk pengaturan window-nya dia udah otomatis semua. Dan untuk ini lock-nya dan ini untuk spionnya. Dan di sini joknya yang pasti sudah kulit dan dia juga sudah ada ventilated seat dan heated seat-nya juga. Jadi sudah ada pemanas dan pendinginnya juga. Jadi cukup menambah kenyamanan kita untuk di dalam Mazda CX-8 ini. Dan untuk yang sekarang pasti udah terdapat sunroof-nya juga. Dan untuk di bagian spion dia sudah auto dimming. Saat ada yang menyilaukan di area belakang, dia akan diredam di sini. Jadi kita nggak akan kesilauan di dalam. Oke, kita sekarang beralih ke bagian belakangnya. Oke, ini dia baris kedua dari New Mazda CX-8 ini. Kita lihat di sini dia sudah ada captain seat-nya dan itu fix. Di sini ada cup holder-nya dan di area sini ada pengaturan tombol yaitu ventilated seat dan heated seat. Jadi untuk baris kedua memang lebih eksklusif ya. Jadi kenyamanannya benar-benar nyaman untuk di baris kedua ini. Dan di depan sini kita lihat juga terdapat untuk ventilasi AC-nya. Dan untuk pengaturan AC-nya juga terdapat di sini. Jadi biasanya kita ngikutin yang di depan kan. Tapi untuk di CX-8 ini dia sudah ada pengaturan AC-nya di baris kedua juga. Jadi ya memang nambah kenyamanan kita juga untuk di baris kedua. Dan di sini berlanjut juga dia sudah soft touch. Dan untuk headroom-nya cukup jauh ya. Dan pasti dia baris kedua ini cukup lega ya. Ya memang biasanya Mazda untuk baris keduanya dia kurang begitu nyaman. Tapi untuk di CX-8 ini memang jauh lebih nyaman. Apalagi udah ada heated seat dan ventilated seat-nya juga. Untuk pengaturan AC-nya juga dari sini juga terdapat. Jadi memang lebih nyaman lagi. Jauh lebih nyaman lagi. Enak banget pokoknya. Dan yang pasti dia sudah memiliki audio premium Bose yang menambah kenyamanan kita saat di perjalanan. Oke, itu dia baris kedua di New Mazda CX-8 ini. Buat kalian yang mau tahu informasi soal Mazda atau mau tahu promonya bisa langsung klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di bawah ini.
Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Faisal, sampai jumpa di video berikutnya.